langsung aku lanjutin ke Kak Aryan. Silahkan Kak Aryan. Oke, thank you. Sebelumnya beda, maaf ya teman-teman kalau misalkan agak ada suara-suara lain gitu karena memang di rumahku baru agak rame. But anyway, aku mau share screen dulu ya. Sebentar. Um, halo, halo. Halo, halo. Ya, Halo. Nah, kalau misalkan oke. Oke, ini kalau misalkan suaraku nggak masuk atau kayak apa gitu, nanti bisa klik aja ya, kasih tahu aku, oke? Oke, nah, sekarang aku mau coba bahas soal UAS tahun 2022. Karena kalau lihat dari soal UTS-nya yang kemarin itu, dia mirip banget ya sama soal tahun 2022 gitu. Jadi, aku bakal coba sedikit bahas gitu soal tahun 2022, meskipun aku ragu ini bakal muncul lagi, karena memang uh, soal ini tuh disesuaikan sama tema ya. Biasanya kalau misalkan yang buat Pak Mangaras nanti dia ada temanya gitu, sesuai dengan apa ya, sesuai dengan yang lagi hype itu apa gitu. Nah, kebetulan tahun 2022 ini dia baru hype-hype-nya Piala Dunia gitu kan. Nah, oke, langsung aja. Nah, tentu soalnya itu ada narasi panjang ini ya. Coba kita baca dulu. Kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia, Piala Dunia, kembali diselenggarakan tahun ini dengan Qatar sebagai tuan rumah. Jika ditarik mundur, bla 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 bla, misalkan ini kali ini cuma narasi biasa ya. Nah, 13 tim yang mewakili negara masing-masing, 7 dari Amerika Selatan, 4 dari Eropa, dan 2 dari Amerika Utara, serta dalam turnamen. 4 tim Eropa memilih untuk tidak berpartisipasi karena sudah berjalan dari Amerika ke Amerika Selatan. Tim dibagi menjadi 4 grup dengan pemenang dari masing-masing grup maju semifinal. Berdasarkan ilustrasi atas, bantulah Vito mengelola data tim peserta kejuaraan Piala Dunia dengan cara membuat pseudocode atau program dalam bahasa yang kuasai dengan ketentuan menggunakan array untuk menyimpan semua nama tim yang ikut serta. Kedua adalah terdapat menu atau modul input data tim yang berupa prosedur atau fungsi dan diinputkan menggunakan satu persatu menggunakan looping for. Dapat menu atau modul untuk memiliki data tim menggunakan prosedur fungsi dan menampilkan data tim satu persatu dengan menggunakan looping while. Tampilan menu boleh menggunakan else maupun case. Oke. Nah, kalau misalkan dibaca sekilas, sebenarnya soal yang paling penting gitu ya, cuman ada di bagian bawah ini. Jadi dia cuma diminta untuk membuat program yang dapat mengelola data tim. Nah, mengelola yang dimaksud ini dia cuma minta untuk menyimpan semua nama tim yang ikut serta dan juga dapat diinputkan gitu ya nama timnya, dan juga dapat ditampilkan gitu. Yang atasnya ini dia itu nggak berguna gitu ya, maksudnya dia cuma narasi aja, cuma pengantar. Nah, kalau lihat di sini mungkin nanti teman-teman banyak yang bingung nih, oh nanti ada disuruh buat 4 grup gitu. Nah, enggak teman-teman. Jadi di sini cuma buat minta program sederhana yang dapat menyimpan nama tim dan juga ditampilkan dan juga diinputkan gitu. Gitu doang. Oke. Nah, langsung kita coba eksekusi ya. Oke. Buka ya, teman-teman. Nah, jadi buat nyimpen nama tim gitu ya. Ketika kita mendengar sebuah nama tim yang banyak gitu ya. Nah, itu pasti yang muncul pertama di benakku itu adalah array. Ya, array. Array dia adalah sebuah tipe data yang bisa menyimpan banyak data gitu ya, banyak data. Gitu kan. Nah,
Maka array ini dia bisa digunakan untuk menyimpan data tim. Nah, jumlah tim yang mau disimpan itu berapa? Di sini kita coba di sini ada 13. Tahun ini ada 13. Jadi kita nanti ada array panjangnya 13. Array ini dia panjangnya adalah 13 gitu ya. Nah, tipe data apa? Karena nama tim itu dia adalah sebuah kata atau kalimat gitu ya. Jadi paling sederhana kita pakai string aja. Nah, jadi bagi yang lupa, string itu adalah sebuah tipe data yang bisa menyimpan kalimat gitu ya, kayak susunan lebih dari satu. Jadi langsung aja kita buat. Di sini aku pakai C++ ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau buat pakai bahasa lain, setahu aku tuh boleh di UAS. Nah, tapi sini aku bakal coba pakai C++ saja karena yang teman-teman pelajari juga C++ kan ya. Jadi coba aja. Untuk buat array, yang pertama itu kita perlu tipe datanya. Misalkan kita pakai string gitu ya. Terus diikuti dengan nama variabel. Di sini aku kasih nama tim gitu ya, tim. Dan juga kalau untuk membuat array tinggal tambahkan kurung kotak gini ya. Karena diisi dengan panjang dari array yang mau kita isi gitu. Akan 13. Oke, nah kita sudah membuat di sini untuk yang tempat atau wadah penyimpanan data nama tim tadi gitu. Selanjutnya dia diminta untuk terdapat modul atau menu atau modul yang dapat menginput data tim berupa prosedur atau fungsi dan diinputkan satu persatu menggunakan looping for. Jadi perlu membuat fungsi atau prosedur. Kita membuat prosedur aja, jadi pakai void karena kita tidak perlu mengembalikan nilai apapun. Selanjutnya kita kasih nama fungsinya. Misalkan di sini aku nama input tim, gitu kan. Nah, di dalamnya kita mau kasih logika buat input tim. Nah, gimana cara logikanya? Kita di sini diminta untuk menggunakan looping for, ya kan? Looping for. Jadi logikanya gimana? Sebentar, sini ya. Misalkan kita ada array, ini ya, ada array, ya ada nama tim 1, nama kita misalkan ini ada tim 1, tim 2, tim 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk nginputin ya, nanti kita pakai looping. Misalkan saya pakai for loop ya, karena tim kita pakai for loop. Kita bakal looping sebanyak jumlah tim atau 13 gitu ya. Nah, dan dimulai dari 0. Dimulai dari 0 gitu ya. Kenapa dimulai dari 0? Dalam komputer penyimpanan array itu dimulai dari indeks ke 0, posisi ke 0. Jadi nama tim 1 di sini dia posisinya adalah posisi ke 0 itu. Oke. Nah, nantinya selama looping ini dia bakal masukin, jadi kita bakal c-in ke array posisi ke i misalkan ya, posisi ke i. I ini bisa dari 0 sampai 13 tadi atau sampai 12 ya yang terakhir. Dan setelah itu kita bakal tambahkan ini ya. Nah, implementasinya di for loop kayak gini. Di for, terus nama atau parameter utama di dalam for itu adalah nama variabel yang mau teman-teman gunakan di dalam iterasinya. Biasanya sih pakai i aja ya. Pakai i untuk iterasi. Nah, terus untuk parameter kedua ya setelah titik koma itu adalah kondisi berhentinya for loop. Jadi misalkan di sini aku mau looping selama i itu dia kurang dari 13. Ya, jadi nanti berhenti di indeks ke-12, which is adalah indeks terakhir gitu ya. Karena tadi array itu dimulai daripada 0 indeksnya. Selanjutnya kita untuk di parameter selanjutnya dalam for loop itu adalah merubah variabelnya. Jadi setiap blok looping ini selesai, dia mau diapakan. Ini aku mau ke i selanjutnya. Nah, itu nanti pertama kita bakal masuk ke ini ya, space pertama dari array ke sini, ya, ke sini. Setelah dia c-in dia di sini ya, c-in di sini, terus dia bakal pindah ke tim 2 gitu.
sini. Dan dia bakal C-in ke tim 2 gitu. Dan seterusnya sampai tim 13. Nah, sehingga di sini kita cuma perlu aku bakal cout dulu. Ini buat promptingnya. Cout misalkan nama tim ya kan. Nama tim ke I plus 1. Nah, jadi dia biar penomorannya tetap mulai dari 1 tapi indexnya mulai dari 0 gitu. Terus di sini aku mau kasih oke. Nah, di sini tinggal kita C-in. Setelah C-in, kita masukkan ya tadi pakai lebih besar dari ngarah ke tim ya, posisi ke I. Nah, jadi dia bakal mengambil input user menggunakan C-in ini, dia bakal dimasukkan ke tim posisi ke I. Nah, buat yang input tim itu udah ini doang teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini aku mau coba buat menu menampilkannya. Terdapat menu untuk menampilkan data tim fungsi menggunakan link while. Oke, nah jadi bisa kasih nama, misalkan nama prosedurnya adalah tampilkan tim ya. Terus di sini sama kayak input ya, kita iterasi 0 sampai ke indeks ke-12, tapi ya bedanya adalah menggunakan while, dan bedanya di sini kita jadi bedanya kita di sini kita tinggal gini teman-teman, kita pakai while. Nah, untuk di karena dia itu dalam sininya itu langsung kondisi kita buat iterasi itu di luar sebelum while gitu. Misalkan di sini itu kita variable i sama kayak gini, samain cuman biasanya untuk looping itu dia dimulai dari i terus j terus k. Nah, selanjutnya di sini itu adalah iterasinya i kurang 13. Terus di sini aku mau copy aja teman-teman, aku mau copy aja, aku paste ke sini. Nah, bedanya aku mau ganti dia bukan C-in tapi C-out. Ketambahin n line gitu. Nah, selanjutnya kita perlu jumlahkan iterasi setelah kita tampilkan itu. Jadi biar nggak menampilkan data itu terus. Nah, oke. Nah, di sini juga udah selesai teman-teman buat yang tampilkan tim. Oke. Nah, selanjutnya di sini diminta juga untuk membuat sebuah tampilan menunya. Boleh menggunakan if else atau case. Jadi kita perlu membuat tampilan menu. Di sini aku buat sederhana aja. Misalkan di sini aku mau buat tampil ini, tampilan cout, simpel aja. Pas nama misalkan database Piala Dunia ini. Oke. Nah, di sini user aku mau bisa milih untuk beberapa opsi, bukan beberapa sih, 2 opsi, yaitu adalah yang pertama adalah input data, gitu ya. Terus yang kedua adalah tampilkan data, gitu. Dan yang terakhir adalah exit. Jadi kita buat nanti tampilannya kurang lebih itu kayak begini teman-teman. Misalkan kita jalankan itu tampilannya kurang lebih kayak gini. Kompet dulu bentar soal
Nah, tampilannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, kita mau buat simpel aja ya. Kalau teman-teman mau dibagusin juga boleh-boleh aja. Nah, selanjutnya ini aku untuk menunya itu dia bisa looping selama pilihannya itu belum exit ya. Jadi dia bakal looping terus sampai pilihannya itu 0 gitu. Jadi kita perlu yang pertama adalah mengetahui dulu user tuh milih apa sih? Apakah 1, apakah 0, apakah 2 gitu ya. Jadi kita perlu variabel untuk menyimpan dan user. Misalkan saya kasih nama selamanya gitu ya, selama dia belum milih 0. Itu kita perlu lakukan looping. Di sini saya menggunakan dual aja. Menggunakan do while. Nah, kita akan looping selama choice-nya itu dia bukan 0. Gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini kita perlu ngambil input dan usernya dulu ya. Jadi kita akan prompting pilih menu gitu, pilih menu. Terus kita masukkan pilih menunya ke choice. Nah, sehingga ketika kita coba jalankan di sini misalnya pilih menu 1 gitu aja bakal langsung ke iterasi selanjutnya, jadi dia nggak berhenti gitu programnya. Nah, dari sini kita bisa langsung buat untuk logika pemanggilan fungsi tampilkan tim dan juga input timnya. Misalkan kalau di sini sih boleh menggunakan if else maupun case gitu ya. Cuman di sini aku bakal pakai switch aja, jadi switch case. Switch case. Nah, di sini adalah expression-nya. Jadi switch case dia akan membandingkan expressions. Dalam hal ini kita pakai choice gitu. Dia akan membandingkan choice dengan kondisi-kondisi yang kita kasih di bawahnya. Misalkan sini aku mau kasih misalkan case-nya 1 atau nilai choice-nya itu user milih 1. Di sini aku mau panggil input tim. Terus kita tampil lagi di sini untuk case 2. Kita mau tampilkan tim. Nah, default ini adalah ketika pilihannya itu atau nilainya itu di luar dengan apa yang kita definisi. Jadi ada 1, 2 apa gitu ya. Sekarang kita set out pilihan tidak sedia ya. Nah, kenapa di sini aku nggak definisi 0? Karena sebenarnya nanti ketika 0 itu dia bakal masuk ya, dan dia gitu karena nggak terpenuhi ketika choice, dan maka dia bakal langsung ke bawah sini, dan bawah sini nggak ada apa-apa lagi, jadi dia selesai gitu programnya. Atau bisa juga teman-teman tambahin misalkan di sini case 0 gitu ya. Ini bisa misalkan teman-teman exit gitu ya, exit kasih kode 0 gitu, itu juga bisa gini. Oke, nah sebenarnya buat yang soal tahun 2022 versi paling sederhananya itu cuma kayak gini aja teman-teman. Jadi misalkan kita jalankan di sini, exit dulu. Aku zoom dulu. Ya, nah misalkan di bawah sini ya kita input data. Nah, dia bakal minta nama tim ke 1, apa yang mau kita isi, misalkan Indonesia gitu ya, Indonesia. Dan nama tim kedua, lanjut. Ya, misalkan ketiga yang berhasil dan seterusnya gitu ya. Ini aku mau isi asal aja, biar tahu gitu ya. Nah, selesai gitu ya. Nah, kita udah input ini 13 timnya. Selanjutnya misalkan kita pilih 2 gitu ya. Nah, dia nggak akan kelihatan sih nggak akan berubah gitu ya, tapi dia sebenarnya udah menang teman-teman. Ambilkan di sini.
Jadi kita pilihan dua tadi di sini, sedangkan yang inputan kita tadi di sini. Gitu. Nah, tapi di sini itu ada kekurangan teman-teman. Misalkan aku inputin data ulang gitu ya. Aku input data ulang, misalkan aku kasih nama di nama timnya adalah Costa Rica kayak gini. Jadi dia ada spasinya. Apa yang terjadi, dia bakal langsung skip ke nama tim ketiga. Kenapa tuh? Nah, karena ketika kita pakai chain sini ya, kita pakai chain di bawah ya, kita pakai chain di sini, itu dia cuma ngambil defaultnya adalah sampai adanya spasi gitu, adanya karakter spasi. Jadi ketika dia ada spasi, itu dia nganggap dia adalah inputan yang selanjutnya gitu teman-teman. Nah, gimana caranya biar kita bisa ambil satu kalimat atau satu baris secara utuh gitu, meskipun ada spasi. Kita jangan pakai chain. Dan aku balikin dulu. Balik. Nah, kita jangan pakai chain, tapi kita pakai yang namanya getLine. Nah, getLine, parameter pertama tetap chain gitu ya. Jadi kita mengambil baris dari chain, terus kita masukkan ke tim indeks ke i. Ini sama sebenarnya. Nah, getLine ini dia secara default bakal langsung ngebaca, karena kita tadi habis inputin gitu ya. Misalkan kita habis input itu kan kita pencet enter buat biar inputnya itu kebaca sama sistem. Nah, dia secara otomatis itu bakal membaca enter itu sebagai elemen pertama. Nah, kita nggak mau hal itu. Makanya sebelum kita looping, kita perlu chain.ignore dulu. Jadi kita abaikan inputan baris baru pertama. Nah, mungkin biar lebih jelas ini ya, pas ditampilkan tim di sini aku mau kasih CL juga. Misalkan aku kasih daftar tim, simple. Jangan lupa titik koma dan lain-lainnya. Lain oke. Oke, kita coba jalankan lagi. Bersih dulu ya. Nah, misalnya kita jalankan gitu ya. Kita pilih satu buat input nama timnya. Nah, ini sekarang kita input Costa Rica, teman-teman, Costa Rica. Nah, dia bakal tetap ke tim kedua. Misalkan kita Indo spasi Indonesia gitu ya. Terus yang lain aku mau asal aja. Nah, ketika kita tampilkan data, dia berhasil nih ngambil dari tim ke satu, ada spasinya tuh nggak apa-apa gitu. Jadi jelas gitu. Kadang kita inputin. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika misalkan di sini aku jalanin ulang gitu ya. Di sini aku posisinya belum inputin apa-apa, terus langsung mau tampilkan data. Nah, dia bakal apa nih? Kosong gitu ya. Nah, aku nggak mau ini. Aku maunya ketika dia belum isi itu, ketika dia belum isi apa, mau misalkan tampilkan di sini data kosong gitu ya. Nah, di situ kita bisa, caranya adalah dengan di sini aku membuat variabel aja. Misalnya membuat variabel baru, aku kasih tipe data boolean gitu ya. Misalkan boolean sudah diisi. Nah, kasih defaultnya adalah false. Nah, ketika input ini terpanggil, kita mau update, kita perbarui sudah diisi itu ke true, gitu ya. Nah, dan di sini itu ketika kita cek if belum diisi, jadi not itu untuk diisi harus pakai ini ya, tanda pentung, tanda seru dan sudah diisi. Jadi ketika dia belum diisi itu mau check out-nya di sini out data kosong lain. Nah, selain itu
Kita bisa masukin ke else. Aku kasih tag gitu biar rapi. Kita tutup di sini. Nah, sehingga ketika kita coba jalankan ulang, kita pilih langsung 2 gitu ya, tampilan data, itu dia bakal output data kosong. Baru setelah kita input, akan kita input asal aja. Dan kita tampilkan, dia baru bisa ada daftar timnya dia. Gitu. Oke. Nah, mungkin sampai sini dulu aja. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Oke. Sebenarnya untuk menurutku ini soalnya masih cukup mudah dipahami ya. Ya nggak beda jauh dari soal-soal responsi praktikum. Kalau yang asistennya baik, soalnya nggak susah. Oke, halo. Ada yang mau tanya dulu nggak? Atau lanjut aja? Ketik 1 untuk lanjut. Lanjut, Mas. Oke, mantap. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Yang aku close dulu. Oke, kita lanjut ke soal ke tahun 2022. Karena ini musuhku tidak jelas banget. Sorry, 2023 ya. Oke, bentar ya. Ini Firefoxku keren nih. Oke, bentar ya guys. Ini agak sedikit jalan nih.
Oke, wait, aku sharekan lagi. Oke, cek. Masuk belum ya? Halo, halo. Oke, oke. Aman ya teman-teman ya? Oke, nah jadi untuk soalnya kurang lebih 2023, ini tadi aku mau buka PDF-nya kok agak ribet gitu ya, karena agak error gitu. Jadi untuk soalnya aku tuh kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi dia diminta untuk membuat sebuah program ya untuk yang mengkonversi bilangan integer. Jadi inputan integer ke terbilang bahasa Indonesia. Nah, contohnya adalah ketika user itu inputin angka 9, maka dia akan mengoutputkan tulisan gitu ya, tulisan 9 kayak gitu. Bahkan dia di input 12, dia bakal mengeluarkan dia 12 gitu. Nah, misalkan di sini aku input lagi dia 29 misalnya, maka dia bakal mengeluarkan 29 gitu ya. Nah, sebenarnya di sini tuh ada cara cepatnya. Nah, cara lamanya adalah teman-teman tinggal buat switch case atau if else dengan dari 1 sampai 99. Tapi itu bakal lama ya pasti ya. Dan nggak bakal dinamis lah istilahnya. Nah, cara cepatnya adalah dengan kita bisa menganalisis polanya gitu. Jadi misalkan di sini aku punya bilangan satuan gitu ya. Misalkan angka 1 gitu. Terbilangnya adalah 1. Angka 2 dia terbilangnya adalah 2. Angka 9 dia terbilangnya adalah 9 gitu ya. Nah, untuk satuan dia sepertinya itu jelas gitu ya polanya. Atau belum ada polanya. Oke, kita coba cek dulu. Misalkan sekarang yang belasan, kan ada angka 10. Dia bakal mengeluarkan 10 gitu ya, 10. 11 dia akan mengeluarkan 11. 12 dia akan mengeluarkan 12. 13 dia akan mengeluarkan 13. Misalkan ada angka 14. Ya, angka 14. Nah, di sini itu udah agak kelihatan polanya teman-teman. Buat yang lebih dari pada 12, jadi untuk 10 dia bakal 10, 11, 11, tapi ketika dia 12 itu setelahnya dan setelah 12 itu dia bakal ada pola yang gini teman-teman. Yang pertama dia adalah mengambil angka satuannya, dia mengambil angka 2 ini, 2, dan dia ditambah dengan kata belas. Misalkan yang contohnya angka 13 ini, dia akan mengambil satuannya, jadi 3, dikeluarkan 3, terus ditambah dengan belas di belakangnya. 14 juga gitu, 14 gitu ya. Nah, misalkan sekarang aku ada angka puluhan yang lebih besar lagi, misalkan 21, 20 dulu, dia akan mengeluarkan dia 20 ini ya. Nah, ada 21, dia akan mengeluarkan 21 gitu kan. Misalkan sekarang ada 27, dia akan mengeluarkan 27 ini ya. Nah, misalkan ada angka sekarang ada 29 ya. Misalkan ada angka sekarang 35, maka dia akan mengeluarkan 10, 5 gitu. Lanjutnya misalkan ada angka 98 gitu ya, dia akan mengeluarkan angka 98 begini. Ada polanya nggak teman-teman kira-kira? Di polanya itu sebenarnya simple gitu. Untuk yang setelah angka 20 ini, 20 ke bawah dan seterusnya sampai 99 itu polanya adalah pertama dia mengambil angka puluhannya dulu. Ya, dalam hal ini adalah 2. Terus dia keluarkan angka puluhan tersebut ditambah dengan kata puluh. Selanjutnya, di 21, ketika dia 0 ya, ketika 0 dia maka nggak ada apa-apa di belakangnya. Tapi ketika dia 1, maka yang pertama adalah dia ngambil angka puluhannya sama kayak tadi, 2, terus
dilanjutkan dengan 10. Nah, selanjutnya adalah mengambil nilai satuannya. 1 gitu ya. Yang untuk 35 juga gitu. Dia mengambil angka 3 dulu dari sini ya, dari puluhannya 3. Jadi tambah kata puluh dan kita ambil satuannya, kita keluarkan 5 ini. Nah, jadi udah kelihatan polanya gitu teman-teman. Misalkan untuk yang satuan gitu. Satuan dia bakal mengeluarkan langsung satuan. Untuk yang puluhan untuk yang belasan dulu ya, untuk yang belasan dia adalah sifatnya adalah satuan plus kata belas gitu ya. Untuk jika lebih dari 12 gitu ya, untuk lebih sama dengan 12. Nah, sisanya untuk 11 itu sama dengan 11 dan 10 itu dia tetap 10 gitu ya. Jadi nggak ada pola di sini. Nah, untuk puluhan lebih besar dari 20 itu polanya adalah angka puluhannya, angka puluhan ditambah dengan 10 ditambahkan dengan satuan jika tidak 0 ya. Jadi logika dasar yang mau kita pakai itu ini teman-teman ini ya. Nah, terus gimana mas caranya biar kita bisa dapat nilai satuannya itu berapa dan juga puluhannya berapa? Nah, sebenarnya di soal itu ada petunjuknya ya. Itu adalah menggunakan untuk puluhan itu menggunakan operasi div atau pembagian dengan 10 ya. Nah, kalau di C++, ketika teman-teman punya bilangan yang tipe datanya itu adalah integer, dilanjutkan dengan pembagian dengan integer juga, dalam hal ini adalah 10, maka berapapun inputannya dia akan menghasilkan integer juga atau bilangan bulat tanpa ada koma. Misalkan di sini adalah teman-teman punya angka 87 dibagi 10 gitu ya, dia bakal hasilnya ada 8. Ketika ada 85 dibagi 10 dia tetap hasilnya 8. Jadi komanya itu nggak peduli, meskipun teman-teman punya 89 di sini dibagi 10 itu tetap hasilnya 8 gitu. Di operasi div itu tidak ada pembulatan dan juga hanya mengambil nilai bulatnya aja. Selanjutnya, ketika untuk satuannya itu adalah menggunakan operasi modulo atau operasi sisa bagi. Nah, kita modulo dengan berapa? Kita modulo dengan 10. Nah, jadi sesuai namanya gitu ya, operasi sisa bagi ini dia mengambil sisa dari pembagian yang tidak bulat. Contohnya adalah 89. Pakai contoh 89. Jika kita bagi 10, kita mod 10 gitu ya. Itu maka dia akan mengambil nilai sisa dari pembagian 10 dari 89. Nah, 89 itu kan paling dekatnya untuk yang habis dibagi 10 adalah 80 ya. Nah, sehingga sisanya adalah 9. Maka hasil dari 89 dimodulo 10 itu adalah 9. Nah, gitu. Nah, ketika misalkan ada nilai 52 dimodulo 10, dia hasilnya adalah. Nah, di sini kita udah dapat nih teknik untuk mengambil pembagian dan juga satuan gitu ya. Sebenarnya kita coba aja langsung implementasi ke codingan ya. Oke. Coding dulu. Nah, yang pertama tentunya kita perlu mengambil input dari user dulu. Jadi di sini misalkan aku kasih variabel inputnya plus nama input, gitu ya. Terus untuk kita kasih prompting dulu, cout, masukkan angka gitu ya. Ini. Terus kita inputnya pakai check in lagi, input kayak gini. Oke. Nah di sini aku mau ngambil, di sini ada satu special case lagi ya. Yaitu adalah ketika inputannya sama dengan 0, maka input dia sama dengan 0, gitu ya. Maka dia langsung secara otomatis 0 gitu. Kita nggak punya pola untuk ini. Ketika itu
berarti kan kita nggak perlu ngambil ini teman-teman, kita nggak perlu ngambil satuan dan juga belasannya atau puluhannya ya. Nah, sehingga sebelum kita lanjut ke program selanjutnya, di sini aku mau cek dulu if input itu sama dengan 0, kita bakal langsung sirat aja dia ya. Belum kita mau cek dulu nomor di luar aja, terbilang gitu, terbilang 0 gitu. Oke. Nah, selain itu ya, selain itu kita bakal pakai pola yang udah kita buat ini teman-teman. Nah, di sini kita perlu mengambil untuk puluhannya dulu, sesuai tadi yang udah aku bilang ya. Untuk puluhan itu adalah input dibagi dengan 10. Nah, karena integer ini input ini dia sudah sifatnya integer, terus untuk yang 10 juga sifatnya integer, maka dia akan menghasilkan integer. Nah, selanjutnya untuk yang modulo atau untuk yang satuan, kita bisa ambil input modulo itu di C++ pakainya persen 10 ini, sehingga mungkin biar ya, kita siap aja. Kita siap juga yang satuannya. Misalkan kita coba jalankan ya. Ini aku mau coba jalankan, compile dulu nama filenya. Sorry, 23 ya. 23. Nah, ketika kita inputkan, misalkan kita inputkan 10, ya kan? Maka dia akan mengambil terbilang ini puluhannya itu 1 dan juga satuannya itu 0. Gitu ya. Mungkin biar jelas kita kalian lain teman-teman sini. Gitu. Nah, ininya gitu sih teman-teman. Selanjutnya bisa implementasikan logika yang tadi yang ada polanya di sini. Nah, untuk yang pertama mau aku implementasikan itu adalah ini, karena dia adalah yang studi kasusnya paling ribet, gitu ya, paling beda. Dan ini cuma buat range dari 10 sampai 19 doang. Selain itu dia bakal pakai yang ini, kalau nggak yang ini. Jadi aku bakal pakai yang belasan dulu. Nah, ketika inputkan yang dimasukkan user itu belasan, kita bisa tahu dari mana. Kita bisa tahu ketika puluhannya itu sama dengan 1, ya kan? Misalkan angka 11 nih, 11 dibagi dengan 10 itu bakal menghasilkan 1 gitu. 12 juga dibagi 10 dia bakal menghasilkan 1 juga gitu, puluhannya ya. Di sini mau cek lagi teman-teman, ketika satuannya itu 0, satuannya itu sama dengan 0, atau nilainya itu adalah 10, berarti kan ketika puluhannya itu 1, satuannya itu 0, maka dia 10 kan ya teman-teman. Kurang lebih siap 10. Oke, jadi kita langsung siapkan aja terbilangnya itu 10. Terus untuk selain itu, as if satuannya itu sama dengan 1, berarti kan 11 ya teman-teman. Kita siap juga 11. Nah, selain itu baru kita bisa masukin polanya. Nah, sekarang gimana caranya biar kita bisa tahu terbilang bahasa Indonesia dari tiap angka itu gimana? Cara sebutnya gimana? Teman-teman di sini bisa memanfaatkan yang namanya array juga gitu ya. Jadi di sini aku mau buat array dari string tentunya. Kan aku kasih nama dia terbilang. Gitu ya, dan aku kasih
kita mau 9 angka ya teman-teman. Jadi dari 1 sampai 9. Di sini kita bisa masukkan aja terbilang dari tiap angka sesuai posisi gitu. Jadi bahkan yang pertama itu 1, terus yang kedua itu kita tulis 2 nih, yang ketiga kita tulis 3, yang keempat kita tulis 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, sehingga nantinya teman-teman bisa mengakses angka ini, angka yang mau kita bilangkan itu adalah 2. Maka kita bisa mengambil ini 2, posisi kedua. Which is dalam array itu adalah posisi ke-1 ya. Nah, sehingga nanti kita bisa memakai indeksnya itu adalah angka yang kita mau dikurangi dengan 1. Langsung saja kita cobain di sini. Maka kita tahu kalau di sini itu dia satuannya lebih dari 2 ya, lebih dari sama dengan 2. Maka kita bisa langsung ambil polanya. Jadi untuk yang di belasan itu tadi, untuk yang di belasan itu tadi adalah ini ya, satuan ditambah dengan belas gitu. Jadi kita perlu terbilang satuannya. Kita panggil variabel terbilang, indeksnya adalah yang satuan. Nah, kita mau yang satuannya ya, tinggal satuan dikurangi dengan 1 ini. Nah, terus kita tambahkan dengan belas. Kita inline sini. Oke, nah sampai sini kita coba dulu ya. Misalkan kita masukin angka 12, maka dia terbilangnya dia 12 teman-teman. Nah, jadi dia bakal masuk ke sini, ngambil terbilang dari 1 which is 2. Satunya itu adalah 2 ya. 2 dikurangi dengan 1 atau bilang posisi ke 1 ini ya. Nah, posisi ke 0 kan ini 1, ini 2 itu posisi ke 1. Kita coba 10 dia bakal tetap 10 gitu ya. 11 dia bakal 11. Coba sekarang 19 gitu ya. Dia bakal 19. Jadi ini ya ini teman-teman. Nah, kalau pola yang lain itu sebenarnya kita gabung ya teman-teman. Ini ya. Nah, sebenarnya yang 10 ini ketika hanya itu kan otomatis dengan satuan ya teman-teman. Nah, kita bisa manfaatkan itu. Hingga kita bisa cetak dulu satuannya. Kita cek dulu satuannya itu 0 atau enggak. Jika satuan itu dia tidak sama dengan 0, kita bakal cout kan. Kita copy. Cuman bedanya kita nggak perlu belasnya ya. Nah, lalu kita pastikan juga untuk yang terbilangnya itu, terbiluhannya itu juga nggak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 kan kita nggak mau pakai ya istilahnya. Kita tinggal cout aja sini terbilang dapat seperti ini. Jadi kita tulis terbilang dari simbol copy, ini kita ganti bukan satuan tapi puluhan. Nah, kita mau mengambil terbilang dari puluhannya, terus kita tambahkan dengan 10 gitu ya teman-teman. 10. Dan ini kita nggak perlu n karena nanti ada kemungkinan untuk dilanjutkan gitu ya. N lainnya mending aku pilih aja di bawah sini. Ini titik koma ya. Oke, nah sekarang kita coba jalankan. Pusing dulu. Pusing deh. Misalkan di sini aku mau masukin angka 1 gitu ya. Nah, maka seharusnya dia bakal masuk ke sini ya. Logikanya gini, ketika dia inputnya 1, dia cek dulu nih kan 0 atau enggak. Oh enggak, karena kan kita inputnya 1 ya. Nah, selanjutnya kita ke bawah sini, kita perlu ambil puluhannya, which is 1 dibagi 10 sama dengan 0. Terus ada satuannya, sisa bagi dari 1 dibagi 10 adalah 1 gitu. Nah, maka kita cek lagi nih puluhannya itu 1 atau bukan. Oh, berarti dia langsung ke bawah sini. Nah, ketika di bawah sini kita cek juga puluhannya itu 0 bukan. Oh iya, 0.
dia itu 0 bukan. Oh, ternyata 0 nih. Berarti dia nggak masukkan di sini. Karena kita cek di sini tidak sama dengan 0. Makanya kita masuk ke sini. Terus dia cek nih, satuannya sama dengan 0 atau enggak. Ternyata enggak. Berarti kita jalankan bawahnya. Kita jalankan apa? Kita panggil terbilang dengan indeks atau posisi satuan which is 1 dikurang 1, 0. Atau elemen pertama dari terpilih select 1. Terbilang tetap 1 gitu ya. 1. Nah, misalkan kita inputin lagi dia 12 ya. Sekarang kita coba lagi ke 22. Ke 22. Nah, sekarang kita coba lagi ke misalkan ke 80. Maka dia akan masuk ke 80 gitu ya. Oke, kita coba breakdown deh yang 80 ini ya. Misalkan 80 ini kita masukkan ke sini ya. Jadi, misalkan usernya input 80, dia cek nih, input sama dengan 0, oh ternyata bukan. Berarti dia lanjut ke bawah sini. Dia ambil puluhannya dengan membagi 10, 80 dibagi 10, 8. Satuannya adalah sisa bagi dari 80 bagi 10, which is 0, karena nggak ada sisanya. Nah, terus dia cek nih, apa sama dengan 1? Oh bukan, dia bawa ke bawah sini. Sekarang cek apakah puluhannya itu bukan 0? Oh iya, dia bukan 0. Maka dia masuk ke dia see out terbilang dari puluhan, which is 8 dikurang 1. Posisi ke-7. Posisi ke-7 apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, angka 8. Berarti kita siapin 8. Terus ditambah dengan 10 di depannya. Nah, lanjut ke bawahnya nih. Cek nih, apakah satuannya sama dengan 0? Ternyata iya. Berarti nggak dijalankan di bawah sini ya. Karena dia kan cuma dijalankan ketika tidak sama dengan 0. Selesai kayak gitu doang teman-teman. Ketika kita jalankan lain, misalkan 55, dia bakal akan 55 gitu. Oke. Sebenarnya buat soal 2022 itu cuma ini doang ya teman-teman. 2023 itu cuma ini doang. Jadi simpel banget soalnya. Oh, cuman mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, apa yang terjadi ketika kita inputin dengan negatif ini, misalkan negatif 10 gitu. Ternyata terpilihnya buat hal ini nih, apa tuh? Ya. Nah, jadi ternyata ada error yang belum kita handle di sini. Ketika dia negatif ya. Nah, jadi kita bisa cek dulu nih sebelum ini kita pastikan dulu buat sebelum terbilang sih, sebelum kita serang terbilang itu kita cek dulu apakah input itu dia kurang dari 0. Jika iya, kita di out aja. Kita see out angka tidak boleh negatif itu. Dan jangan lupa kita berhentikan, kita exit aja. Nah, sehingga ketika kita exit itu kita memastikan bahwa bawahnya itu nggak dijalankan ya teman. Jadi ini bakal diabaikan karena kita programnya itu bakal selesai di sini. Nah, ini ketika di save dulu, terus kita jalankan. Ketika masukkan negatif 1 misalkan, dia bakal error. Ada pesan errornya dan juga ini yang nggak ditampilkan gitu ya. Gitu teman-teman. Oke. Nah mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Karena soalnya kebetulan juga cukup straightforward ya kalau menurutku ya. Gitu tiba-tiba soal responsi gitu. Gimana? Ada yang masih bingung nggak? Atau ada yang penasaran nih mas kenapa kita pakai ini sih, kenapa pakai array, kenapa pakai apa gitu? Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan aja teman-teman. Oke, halo. Ada yang mau tanya nggak? Atau mungkin dari operator nih, ada pertanyaan nggak? Misalkan, kemarin tuh aku pakainya gini mas, bukan pakai ini gitu. Soalnya cara saya ini untuk yang tahun 2023 kan ini tahun kita ya harusnya ya. Permisi mas, saya mau nanya. Iya, boleh.
Kalau inputnya itu di atas 100 gimana, Mas? Tidak diberi error handling apa bagaimana? Terima kasih. Iya, bagus. Pertanyaannya bagus tuh. Oke, kita coba aja ya. Ketika dia inputnya itu 100, itu di atas 100 itu gimana gitu ya. Misalkan kita coba jalankan dulu. Misalkan inputnya adalah 103 gitu ya. Nah, ternyata cuma ngambil 3 doang nih. Kenapa kayak gitu? Nah, ini ternyata ketika kita bagi dengan 10, itu kan dia menghasilkan nilai 10 ya. Dan 10 dikurangi 1 itu dia adalah indeks ke-9, which is nggak kita definisi di sini. Nah, makanya ketika itu juga bagusnya dikasih handling gitu ya. Nah, mungkin simpelnya kita tambahkan di sini aja dengan membagikan OR. Jadi kita juga cek ketika inputnya itu lebih besar daripada 9. Ya. Nah, di sini mungkin pesannya kita perbaiki, angka tidak boleh negatif atau lebih dari 99. Sehingga dia bakal error nih. Bakal menampilkan errornya ya. Alih-alih cuma terbilang kayak gini. Kalau masuk lagi 103. Nah, dia bakal ada tampilan errornya. Nah, terus gimana Mas kalau misalkan mau soal itu diminta bukan sampai 99 tapi sampai 999. Wah, gimana tuh? Nah, jadi ininya itu bisa dipakai teman-teman. Misalnya gitu teman-teman berarti perlu menganalisis lagi polanya untuk yang lebih daripada 99. Misalkan di sini aku pakainya 109. 199 itu polanya gimana sih? Oh, dia ada angka 100 terus tambah 90 9 kayak gini. Nah, berarti kan 100 ini dia ambil dari ini kan A1. Dengan 99 ini ternyata dia sama kayak ini teman-teman. Sama kayak polanya yang puluhan gitu ya. Misalkan dia ada 120 nih. 120 dia bakal tulisan 213 misalkan. 213 dia bakal mengeluarkan 113. Nah, sorry ini 200 ya. 213. Nah, 200 ini dari mana? Dari sini. Terus 13 nya dari mana? Dari sini. Nah, pola yang ini gitu. Jadi ketika dia diminta untuk tidak menginputkan lebih daripada 100, ternyata ada polanya juga. Nah, dari sini teman-teman bisa kembangkan nih polanya. Kira-kira logika yang paling masuk tuh kayak gimana? Gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa pakai ini nih. Dia tambahkan lagi, lihat nanti if-nya di mana gitu ya. Jadi gimana nih kira-kira diminta untuk ngambilin nilai itu sampai 100. Bahkan dia perlu ini, kita perlu variabel terbilang lagi. Ini kan terbilang yang untuk puluhan dan juga satuannya. Nggak perlu deh, berarti kita cuma perlu tambahin logika lagi. Misalkan coba aku implementasiin kali ya. Ini kan yang untuk puluhan ya teman-teman. Nah, untuk yang ratusan kita bisa tambahin sebentar di bawah sini. Itu ketika sini ya, ketika kita perlu variabel di sini untuk in ratusan. Kalau tadi itu dibagi dengan 10 untuk mengambil puluhan, berarti untuk ratusan kita bagi dengan 100. Nah, nanti dari sisa bagi dari 100 ini dia akan menghasilkan puluhan dan juga satuan teman-teman. Nah, ini sama ya. Nah, tinggal kita tambahin di sini teman-teman. Ini puluhannya aku tetap biarin aja. Karena ini bakal dipakai polanya teman-teman. Tinggal ditambahin di sini if ratusan itu tidak sama dengan 0. Ketika dia ada ratusannya, maka kita cek dulu. Karena untuk yang 100 lagi-lagi dia beda ya polanya. Kalau ratusannya itu sama dengan 1. Maka kita perlu CR 100 CR 100. Oke, nah selain itu baru kita bisa pakai pola. Polanya gimana? Tinggal sama kayak tadi teman-teman, kita ambil dari bilang gitu ya. Terus kita pakai ratusan di sini, ratusan dikurangi 1. Terus kita tambahkan dengan 100 ya.
Nah, selanjutnya, ini kita nggak perlu enak ya. Selanjutnya, kita biarkan yang bawah ini menyelesaikan sisanya. Misalkan dia ada 101 ya teman-teman. Maka dia akan mengambil nilai puluhannya itu adalah 0. Sorry, berapa ya? Berarti nilai puluhannya itu bukan 0 teman-teman. Nilai puluhannya itu 10 teman-teman. Nah, berarti di sini agak sedikit beda nih logikanya. Berarti kita perlu tambah itu sisa ratusan. Untuk ratusan, sisa ratusan itu adalah input di modulo dengan 100. Modulo dengan 100. Nah, ini nanti puluhannya kita bukan pakai input biasa teman-teman, tapi kita pakai sisa dari ratusannya itu. Nah, sehingga ketika misalkan kita inputin 103, 100 dibagi 103 dibagi modulo 100 itu adalah 3. Nah, maka dukulannya dia adalah 3 dibagi dengan 10, which is 0. Dan juga satuannya adalah 3 gitu. Sini. Nah, maka dia akan masuk ke sini. Ratusannya bukan sama dengan 0, maka dia bakal inputin. Nah, 101 dia bakal input dulu 100 ya. Kita kasih spasi deh. Terus dia bakal masuk ke bawah sini. Kita cek apakah puluhannya 1 atau bukan. Jadi dia else. Apakah puluhannya itu tidak sama dengan 0? Ternyata sama dengan 0. Maka dia langsung masuk ke satuan. Nah, dia bakal, sehingga harusnya sih tulisannya dia adalah kalau kita ambil 103 gitu ya, dia bakal kita belum perbaiki ini ya. Kita ambil, nah kita baru, nah misalnya kita masukin 103, dia bakal terbilangnya 103. Nah, misalkan kita 987 misalkan, nah bakal 987 itu yang kayak tadi teman-teman gitu ya. Nah, ternyata untuk menambahkan ratusan itu enggak serumit itu teman-teman, menambahkan beberapa baris doang nih, menambahkan ini doang sama ini nih gitu ya. Oke, gitu. Apakah menjawab atau ada pertanyaan lagi? Nah, mungkin yang lain ada yang mau ditanyain juga? Sudah, Mas. Oke. Aman nih berarti besok yakin ya? Nilai bagus nih. Yakin nggak? Mas, izin bertanya. Karena kadang lu soalnya. Iya, boleh. Yang perlu disiapkan di cheat sheet apa ya, Mas? Waduh, ini sebenarnya pertanyaan yang susah gitu ya. Karena ketika kita bicara pemrograman gitu ya, itu dia bukanlah sebuah ilmu pasti yang muncul itu bakal itu aja gitu. Jadi banyak banget posibilitas dari soal-soal UAS besok gitu. Nah, sehingga ketika aku jawab itu apa, itu nggak tahu jawabnya mau apa gitu. Karena paling bagus sebenarnya bukan menggunakan cheat tapi adalah membawa logika yang teman-teman sudah pelajari gitu. Karena nanti soalnya ketika misalkan teman-teman masukin cheat-nya itu adalah latihan soal ini dan juga 2021, ternyata yang keluar itu adalah beda, itu ya teman-teman mau pakai cheat-nya mau pakai apa gitu kan, nggak bisa. Karena memang coding ini bukan sebuah ilmu yang jawaban soalnya itu tinggal copy paste doang. Iya sih, tinggal copy paste doang itu bisa, tapi perlu data yang banyak banget gitu. Kecuali teman-teman memang bisa nyetak semua isi dari Stack Overflow gitu. Ya, jadi kalau aku sih ya mungkin bawa ini nggak apa sih, bawa jawaban soal untuk UAS tahun lalu ditambah dengan beberapa sintaks atau tips-tips sederhana nggak bisa. Cuman yang paling bagus sih latihan soal ya. Jadi melatih logikanya itu ketika ada soal tertentu itu cara atau step-step kita solusi yang mau kita buat itu kayak gimana. Kayak gitu sih. Gawat ya. Nggak bisa pakai cheat itu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain lagi tuh, atau ada yang mau nanggapin? Kira-kira cheat yang mau dibawa itu apa?
Oh, cincin yang mau dibawa tuh cincin yang bisa buka Google, Mas. Gawat tuh, bahaya, bahaya. Jangan ya, jangan nyontek, guys. Gak bagus, gak bagus. Oke, ada lagi yang mau ditanyain, guys? Makasih Mas. Oke. 126 orang. Banyak juga ya. Mas mau tanya lagi. Mas mau tanya lagi. Boleh, boleh, boleh. Ini apa namanya? Filenya dibagiin kan Mas? Filenya dibagiin kan Mas? Bagiin pasti, pasti. Oke Mas, makasih ya Mas. Oke Mas, makasih ya Mas. Oke, oh iya. Nah, aku juga udah buat video tutorial ya di YouTube ya. Nanti minta aja linknya sama yang nge-share Jarkoman Beberedi. Itu ada pembahasan juga untuk soal UAS Algo 23 dan juga 22. Tapi memang nggak se ini gitu. Oke, oke. Oke, thank you juga ya. Semangat guys untuk besok. Semoga soal itu juga bisa. Amin. Udah mudah, soalnya udah dipahami tapi susah dijawab. Jangan ding. Oke, oke. Oke. Ini BTW aku mau tonton yang diajar Bu Willis sama Pak Mangaras itu siapa tuh? Coba absen. Yang Bu Willis ketik 1, yang Pak Mangaras ketik 2. Satu. Oh, apa ya, yang Bu Willis kayaknya. Ada yang 8 tuh siapa nih? Selain Bu Willis tuh ada lagi ya? Gawat. Oke. Mungkin ada yang mau diajarin ChatGPT. Itu pasti yang dosen yang nggak pernah masuk tuh. Gak parah nih. Siapa lagi kalau bukan? Ya, apa? Tuh. Jadi mungkin buat sekedar tips gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ada dosen yang jarang masuk itu ya udah. Karena teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Udah serius lah. Ketika ada dosen yang nggak pernah masuk itu ilmu nggak dapet, soal bingung tiba-tiba uasnya susah. Ya udah sih. Itu. Apalagi kalau dosen yang nggak sadar diri gitu ya. Jarang masuk tapi kasih nilainya pelit. Parah sih itu. Jangan dipilih sih. Semester 3 wajib dihindari. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau sharing-sharing lagi, tanya gitu. Kalau dibalik string jadi angka, wah ini pertanyaan bagus nih. Kalau dibalik string jadi angka gimana Mas? Berarti pertama itu kita perlu tahu dulu berapa jumlah inputan stringnya gitu ya. Nah ini dia udah menerapkan konsep yang lebih jauh nih. Misalkan ada inputan itu, nah ini aku masukin aja deh. Karena ada inputan itu inputannya adalah 22 ya, 22. Nah, maka pertama teman-teman perlu tahu dulu berapa panjang dari ini ya dulu. Berapa nilai satuannya itu dengan membagi spasi gitu ya. Jadi kita pisahkan spasi itu. Nah, kan dia ada 3 bagian nih berarti. Nah, cuman untuk implementasinya ini itu aku rasa
belum sesuatu yang diajarkan di semester 1 gitu. Udah masuk ke konsep split string terus untuk array tambahan itu ya. Nah, untuk di C++ sendiri mungkin agak sedikit rumit gitu ya, tapi kalau pakai Python itu jauh lebih mudah, pakai bahasa yang emang dibuat untuk scripting. Jadi misalkan udah tahu nih, kan nanti logikanya tuh kalau udah bulan string itu bakal kita pisah jadi 2, terus ada juga ada 2. Nah, kita tahu kalau misalkan tengahnya itu ada 10, ternyata dia adalah bilangan lebih dari 20 gitu ya. Nah, bilangan depan berapa kita lihat dari depannya ini. Karena 2. Kita tahu itu 20. Terus yang terakhir adalah 2. 2 itu karena dia adalah 22. Nah, ubah 2 jadi 2 ini jadi 2 ini, itu teman-teman bisa, bukan bisa sih, harus menggunakan switch case. Jadi teman-teman harus membuat 9 kasus switch case dengan dari 0 sampai gitu. Itu sih. Jadi apa sih? Ini tadi ya sempat tanya ya. Deva ya. Jadi ininya sih rumit. Mas makannya apa biar Smart All Pro-nya makan pakai ChatGPT. Oke, ada yang tanya lagi nih? Ini bagus sih pertanyaannya. Kebalikan kotak. Bukan di kotak. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi. Pertanyaan random. Ini nggak tahu, nggak pernah pakai media soalnya. Pertanyaan mind blowing ini. Mas switch-nya pakai apa? Switch keyboard ya? Keyboard apa switch apa nih? Keyboardku tuh harga 80 ribuan guys. Ribuan paket sama gak tau tuh. Susah apa tuh. Switch case, betul banget ya, kita pakai switch case. Hashtag Alpro Live. Kaca. Dia mau tanya guys. Ini gimana ya? Kalau misalkan sampai soalnya cuma satu.
Coba teman-teman nanti ya soal tahun 2023 itu soalnya cuma itu doang. Jadi cuma buat program ini doang. Selembar gitu. Nilainya 100 lagi. Kacau kan? Kalau yang 2022 tadi kan ada beberapa fitur ya yang dapat poin gitu. Jadi at least ketika kita nggak tahu fiturnya itu bisa atau enggak, kita masih bisa dapat poin lain gitu. Tapi pada 2023 itu cuma satu soal guys. Nilai 100 gitu. Jadi kalau nggak bisa sama sekali itu gawat. Apalagi di kertas gitu kan. Uh, bisa bikin sepeda gacor gak? Jadi sebenarnya yang ngehack datanan tuh aku guys. Oh enggak, bukan ya, bukan. Jangan ya. Udah nggak bisa sekarang. Imposter. Kacau nih. Ntar kalau sepedanya error, main kayak kemarin itu waktu tahunku kan sepedanya error, main perbaikan 3 bulan, bingung tuh mau cari materi di mana, ya kan. Biasanya akses sepeda, apalagi dosen yang males ngasih soal itu, udah sih. Plus minus. Oh, ada lagi soal yang bisa dibahas nggak? Kebetulan aku cuma dapat soal itu tahun 2022 sama 2023 ya. Ya nggak tahu nih yang 2021 kayak gimana. Kebetulan yang di apa namanya untuk di repository Realjoy itu cuma ada 2022 sama 2023. Tuh. Jadi kalau misalkan ada soal yang bisa dibahas lagi, mungkin bisa minta ke apa namanya yang ngirim nanti biar aku terus aku buat di YouTube. Kita nggak sempet sih. Oke, nah, plus minus pakai ARS mas. Plusnya plusnya apa ya? Minusnya sih ribet ya. Jadi semua itu harus diinstal manual. Mau config juga harus manual. Plusnya nggak ada sih. Aku cuman suka ada soalnya kelihatan keren. Saran motor 10 juta. Saran motor 10 juta. Saran motor 10 juta apa ya? 10 juta ya? Motor. Sepeda listrik aja sih. Nah, betul sepeda listrik tuh. Cara sepeda absen otomatis. Sebenarnya kalau teman-teman mau coba buat sistem otomasi gitu ya, pakai Python yang bisa absen otomatis tuh kayaknya bisa gitu. Cuman emang minusnya adalah ketika teman-teman membuat sistem otomasi gitu, teman-teman harus nyalain laptop atau komputer teman-teman itu 24/7. Jadi memang ya kalau bisnis SQL sih nggak apa ya. Atau bisa juga sewa cloud. Oh, sorry guys, aku tiba-tiba. Oke, mungkin ada yang tidak, teman-teman.
kalau misalkan 1925 itu udah nggak ada yang mau tanya lagi, kita close aja kali ya, operator ya. Oke, untuk sudokot sama Pocatnya nggak keluar ya mas? Keluar ya? Untuk yang biasanya nggak pakai flowchart. Kalau sudokot itu sebenarnya sama kayak coding ya teman-teman. Cuma yang bahasanya itu lebih ke bahasa algoritma atau bahasa struktural, dan emang tujuannya bukan buat dijalankan di mesin gitu ya. Jadi dia sama sebenarnya kayak C++ kayak Python gitu. Dan itu bisa jadi salah satu jadi opsi buat teman-teman tuh mau pakai pseudocode atau pakai bahasa yang lain itu juga boleh. Kalau Forza sih kayaknya nggak keluar ya. Karena memang dari dulu sih habis UAS itu nggak ada yang minta pakai Forza, pas UTS doang. Tuh. Bedanya bintang sama bintang-bintang di mana ya? Oh, pointer. Kalau pointer itu kan dia adalah sebuah variabel yang mengarah ke variabel lain ya. Kalau misalkan bintangnya 2, dia mengarah ke variabel yang mengarah ke variabel lain gitu. Itu dibaca 2 kali, betul banget. Misalkan ada variabel A nih, dia adalah variabel yang mengarah ke variabel B. Nah, itu dia pointer 1. Misalkan ada variabel C yang mengarah ke variabel A. Nah, maka variabel C ini dia mengarah ke disebut double variabel atau dual variabel. Karena dia mengarah ke variabel A, which is ya juga mengarah ke variabel C. Variabel B. Gitu sih. Perasaan itu materi semester depan ya? Emang udah diajarin kah? Pointer satu. Objek itu istilahnya dipakai di C++ ya? C++ JavaScript setahuku. Kalau misalkan kamu refer ke objek yang ada di Blender, nggak tahu Andreas aku, aduh, kacau. Tahu kucing. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman? Aduh. Um, mm, 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 mm.
Oke, ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Asik. Oke, mungkin kalau nggak ada yang tanya lagi, gimana nih? Mau diskusi aja kah? Operator. Oke. BTW thank you ya semua yang udah mau join. Lanjut. Oke. Makasih Mbak Operator, makasih semua. Thank you, thank you.